Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini di segmen Genji, Generasi Ngaji, kita mau seru-seruan sambil belajar. Setidaknya ada beberapa hal yang pengen kita obrolin nih hari ini. Betul banget. Berharapnya sih bisa relate ya dengan teman-teman semuanya yang nonton di segmen Genji kali ini. Generasi Ngaji. Iya, Generasi Ngaji. Nah, kamu ada? Ya. Perlu perkenalan dulu nggak kira-kira nih? Nanti ada namanya di sini. Oh iya, oke. Kita kan bukan asli orang sini ya, bukan asli orang Bukit Tinggi. Bukan. Ya. Dan Dini pun sebenarnya kan kita sama-sama merantau ya. Dini asli Pariaman, teman-teman mungkin ada juga yang orang Pariaman. Say hello. Dada-dada ke kamera. Dini asli Pariaman dan kebetulan kemarin itu kuliah di UIN Bukit Tinggi. Wah, di mention ini. Aduh. Kampusnya. Ya, Dini kuliah kemarin di Bukit Tinggi, tamat 3 tahun 8 bulan, alhamdulillah. Masya Allah. Kamu ada gimana? Kemarin di Padang ya? Ya, di UIN Padang. Tapi kalau tamatnya jangan di spill lah. Berarti di Padang ngekos apa gimana? Atau ada keluarga di sini? Kakak asli di Bengkulu kan? Ya, dari Bengkulu. Terus kuliahnya enggak, aku aslinya Tapteng. Oh. Terus hijrah ke Bengkulu, domisili di Bengkulu, terus kuliahnya ke Padang. Pindah-pindah nomaden. Oh iya. Oke. Sip. Masya Allah, sekarang kan berarti kan nomaden ya Kak ya? Pindah-pindah. Selama perjalanan Akak nomaden itu pindah-pindah jauh dari orang tua ya, ada nggak, dan di mana titik terendah yang pernah Kakak rasain gitu, yang pada akhirnya lambat laun ternyata Kakak bisa mengambil pelajaran mungkin atau sesuatu yang mungkin bisa di-sharing sama teman-teman yang ada di sini? Apa nih kira-kira? Aduh. Kalau pelajaran kayaknya masih jauh banget ya. Tapi kalau misalnya cerita-cerita ya nggak apa-apa. Mungkin titik terendah hidup. Titik terendah hidup mungkin nggak mungkin sih, memang iya. Titik terendah hidup itu sewaktu di usia remaja. Oke. Jadi kan kayak kan kalau kita tuh masih usia remaja, apalagi kita perempuan tuh kan kita tuh butuh sosok ayah kan sebenarnya. Kita tuh lagi kayak gembira-gembiranya, lagi kayak belajar kenal cowok yang kayak gitu kan butuh sosok ayah sebenarnya kan. Itulah figur ayah tuh sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang anak perempuan. Tapi Allah berkata lain gitu. Kayak Allah tuh ngambil ayah aku. Ngambil ayah aku di masa-masa yang seharusnya aku butuh gitu, tapi Allah malah ngambil. Jadi apalagi dengan waktu yang cukup singkat, jadi kayak lebih terkejut. Jadi sakitnya itu sakit banget. Karena terkejut kalau misalnya ada proses sakitnya sekian lama itu mungkin oke lah, mungkin gitu. Ada fase ya Allah, kalau misalnya memang itu takdirnya nggak apa-apa gitu. Tapi karena terkejut itu kan karena kecelakaan ya Din. Jadi memorinya itu dapat banget di masa itu gitu, dan susah banget hilangnya ya. Nggak akan mungkin hilang juga memori tentang orang tua kan. Kalau kita kehilangan orang tua nggak akan pernah sembuh gitu. Tapi berusaha untuk ikhlas tuh, berusaha terus, bahkan sampai saat sekarang ini ya Kak ya. berusaha ikhlas. Itu sih kayak di saat aku lagi butuhnya sosok ayah, tapi Allah malah ambil. Tapi alhamdulillah, aku pikir di masa itu, di saat itu tuh aku nggak akan bisa hidup lagi kayak gitu. Tapi mikir kayak untuk apa Allah bilang aduh malas banget. Nggak apa-apa, ungkapin aja. Kayak aku bilang dalam hati aku sih, kayak Allah bilang Allah tuh nggak akan membebani seseorang kecuali batas kesanggupannya. Tapi kok kenapa Allah kasih ujian ini? Allah, aku tuh nggak sanggup gitu. Kenapa Allah kasih ujian ini kayak gitu? Sampai nangis, sampai padahal kalau umur segitu aku rasa kayak oke lah kalau diajak main sama teman lupain ini, tapi aku nggak bisa. Kayak udah kayak orang yang hilang arah. Mungkin kalau misalnya ada orang gila di masa muda, perempuan gila di masa muda di usia 16 tahun mungkin itu aku. Tapi Allah jaga, alhamdulillah sekarang masih
bisa lah bicara sama Dini. Ya, memang iya sih Kak ya, 16 tahun itu kalau dari ilmu parentingnya memang kita tuh lagi butuh sosok yang menjadi figur ya, Iya, sosok betul figur banget. ayah kayak gitu yang memang dibutuhkan. Nah kalau sekarang kan banyak kasus juga, bahkan ada yang lebih parah sih Kak sekarang. Sekarang itu mereka punya ayah tapi kayak nggak ada ayah di rumah gitu. Nah kalau sekarang kan kita diuji dengan kehilangan langsung kayak gitu ya, kehilangan langsung. Nah jadi seiring berjalannya waktu, kayak kakak bilang tadi kan, ikhlas itu perlu waktu untuk sembuh gitu ya kan Kak. Dan sampai sekarang pun memang masih belajar juga gitu ya. Nah bukan berarti kita nggak ridho kan Kak, bukan berarti kita nggak ridho dengan yang Allah kasih ke kita, yang Allah ujikan. Tapi memang belajar ikhlas itu sepanjang hayat teman-teman. Nah dari kejadian itu Kak, lambat laun kan kita bertambah dewasa, taraf berpikir kita juga semakin berkembang kayak gitu ya. Apa yang kemudian hikmah mungkin ya bisa kita bilang yang kakak ambil dari kehilangan sosok yang kakak butuhkan dalam kehidupan kakak kayak gitu, seorang ayah kayak gitu? Hikmah yang aku ambil dari kejadian ini, kayak ternyata ikhlas itu nggak bisa cuman diomong di mulut aja. Oke, aku ikhlas. Mungkin bisa kayak sekarang aku ikhlas, besok udah teringat lagi, kayak bertanya-tanya lagi. Betul kayak kata Dini tadi, ikhlas itu proses perjalanan yang panjang bahkan sampai akhir hayat. Tapi di dalam ikhlas itu kita udah ridho, tapi kadang terpikir juga kayak gitu kan. Apalagi sekarang banyak yang bikin kita tuh ke-struggle lagi ya Kak, yang kayak media-media lah ya. Terus Kak, Mungkin Allah ngambil ayah aku, tapi Allah ganti penjagaan. Aduh, mau nangis. Mungkin Allah ambil ayah aku, tapi Allah ganti penjagaannya tuh dengan Allah tuh, aduh ya Allah, mau nangis, dengan menghadirkan orang-orang yang secara nggak langsung tuh ngejagain aku gitu. Kayak Allah tuh antarkan aku di lingkungan-lingkungan yang mau nangis. mana tuh sih? Nangis aku tuh nanti. Jadi kayak Allah tuh antar, kayak misalnya aku nggak expect bisa kuliah di Padang dengan aku anak bungsu perempuan, yang dimana anak bungsu itu pasti strict parent kan, nggak boleh kesini ke situ gitu. Tapi alhamdulillah kayak Allah mudahin aku diboleh untuk merantau kuliah jauh. Terus dari sisi ekonomi mungkin juga kayak nggak mungkin gitu, tapi mungkin aja kalau Allah berkehendak. Ada hikmah-hikmah yang aku pikir, oh mungkin ini yang Allah tunjukkan gitu. Mungkin aku nggak dapat di sini, tapi Allah kasih yang di sini gitu kan. Allah pertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang baik, kayak di kampus kan. Allah pertemukan dengan teman-teman asrama, teman-teman wisma yang apa namanya, ngasih tahu, oh ini nggak boleh, ini harus pakai jilbab loh, harus jilbabnya harus apa namanya, nggak boleh dilepas lagi kayak gitu. Kan kalau dulu kan nggak ada yang ngajarin kita kayak gitu, Din. Iya, bener-bener. Kita bukan hidup yang di lingkungan yang agamis tuh, enggak gitu. Jadi pas ada di sana tuh kayak banyak hal-hal yang baru tahu, kayak oh ternyata kayak gini ya, harus pakai jilbab terus ya, terus auratnya harus ditutup ya, terus nggak boleh kayak gini ya sama lawan jenisnya kayak gitu. Itu sih kayak nggak boleh pacaran ya yang kayak gini. Kan kalau misalnya kita sebagai sebagai perempuan ya, Din, kita tuh punya tangki cinta, dan tangki cinta itu nggak utuh, nggak dapat dari sosok figur ayah tadi. Pasti normalnya perempuan tuh mencari sosok figur ayah kita di laki-laki lain. Iya, betul kan, Din? Kayak aku mau disayang, misalnya aku mau disayang, aku mau dijagain, dia cari laki-laki lain yang bahkan tuh nggak muhrim, nggak halal, tapi karena dia butuh gitu untuk mengisi tangki-tangki cintanya gitu. Itu makanya dia mungkin melakukan pacaran dan lain sebagainya untuk pemenuhan dia. Kalau misalnya dipikir secara logikanya, kalau kita nggak mungkin nggak kan, pasti juga butuh, tapi itu Allah yang jaga. Semoga Allah jaga sampai akhir hayat. Itu sih. Berarti Allah hadirkan orang-orang yang memang satu sisi kita kehilangan orang yang memang kita butuhkan, tapi di satu sisi ternyata Allah kasih ganti yang bahkan jauh lebih baik dari yang kita bayangin gitu ya Kak ya. Dihadirkan orang-orang yang memang mengingatkan selalu. Bahkan sampai di sini kayak bersyukur banget
Allah tuh hadirkan di sini kayak sama Dini, sama teman-teman yang lain tuh kayak aku merasa aku terjaga gitu. Kan kadang ada fasenya kita futur, ada yang lagi naik, lagi semangat. Jadi kalau di sini tuh kayak ada yang ngingatin, terus ada yang ngejagain. Dijagain dalam tanda kutip bukan lawan jenis ya kan pasti Enggak lah, ya. kita-kita Tapi bukan. iya kita perempuan kayak gitu yang Ngingetin. Dan walaupun nggak ngingetin, tapi kayak ngeliat Dini, oh kayak gini ya, kayak gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, kadang kan di orang-orang kan menganggap kehilangan itu kan suatu hal yang memang menyakitkan. Tapi pada faktanya memang kehilangan itu menyakitkan kan Kak? Banget. Tapi kalau kita pakai kacamata berpikirnya kita sebagai manusia, ya memang kita akan selalunya menganggap itu suatu hal yang musibah besar gitu. Tapi kalau kita pakai kacamatanya Allah, nah bisa jadi dengan adanya orang-orang yang kita cintai berada terus di samping kita, kita menjadi orang yang stuck terus gitu ya, nggak bisa naik taraf berpikirnya mungkin atau keimanannya di situ-situ saja kayak gitu ya. Kalau sekarang kita istilahnya kayak berpetualang ya Kak ya. Iya, Allah kirim ke sana, iya. Allah kirim ke Betul sini. banget. Dan di sana tuh kita di kayak ayo kamu tuh aku pindahkan ke sini, ayo ambil hikmah, ambil pelajaran dari proses hijrahnya kamu, aku pindahkan ke sana kayak gitu kayak. Dan luar biasa sih sebenarnya Allah itu ngasih kita pelajaran melalui hal-hal yang seperti kehilangan ini kayak gitu ya Kak. Masya Allah. Dan itulah pentingnya. Dan di satu sisi Dini menganggap juga pentingnya kita punya pemahaman yang benar gitu ya Kak ya, dengan takdir yang Allah kasih gitu. Coba aja kalau kita nggak punya pemahaman yang benar tentang takdir yang Allah kasih kan, bisa jadi kita terus mengutuk gitu ya, kita terus menggugat Allah dengan apa yang Allah kasih. Aku pernah di posisi itu. Iya, aku kayak aku sampai kayak teriak-teriak Din, kayak ya Allah. Kadang malu ya kayak galau, baper dan sebagainya itu sampai kayak bertanya-tanya, ini Allah kenapa uji ini sebagainya. Terus aku belajar, kuliah kan, masuk masa kuliah, terus belajar. Terus kayak ketika diuji lagi, kayak aku pikir ilmu yang aku dapat tuh udah bisa aku laksanakan dengan sedemikian rupa. Ternyata ketika Allah uji lagi, aku apa ya, kayak seakan-akan aku lupa kalau aku udah pernah belajar tentang itu gitu. Seakan-akan aku kayak orang yang bertanya-tanya kayak kenapa ya Allah kayak gitu. Padahal kan aku udah belajar, kayak ternyata ilmu yang aku dapat tuh ternyata nggak seberapa gitu. Ketika itu terjadi ke kita gitu, itu tuh nggak semudah itu langsung bisa teraplikasikan. Dan itu tuh kayak mungkin pelajaran, kayak Allah tuh ngasih tahu kayak kamu tuh belum terlalu ini loh, kamu tuh belum bisa naik level loh, masih di taraf itu loh, yang kayak gitu. Kayak ilmu ketika pengamalannya tuh kayaknya aku masih jauh, fakir ilmu banget. Ya teman-teman, dan Masya Allah ya, ternyata sosok Kak Mawaddah kayak gitu itu tuh yang aku itu kenalnya, yang Dini itu secara pribadi kenalnya Kak Mawaddah itu kalau di tempat kerja itu beliau adalah orang yang ceria aja, tapi ternyata di dalam lubuk hati yang terdalam, dan di sini juga nih baru terungkap gitu ya, entahlah kita jarang ngobrol tapi kayaknya nggak juga deh. Dan itu tuh ternyata ada sesuatu yang pernah beliau rasakan. Nah hari ini beliau berbagi kepada kita, semoga itu bisa menjadi pelajaran juga bagi kita, ada sesuatu lah yang bisa kita ambil kayak gitu. Oke, sekarang gantian. Oh Dini pula nih. Iya. Iyalah, biar adil gitu. Oke. Sekarang aku mau tanya, kalau Dini gimana? Apanya nih yang gimana? Kan kita tuh kan sama kayak pertanyaan Dini tadi, aku pulangin lagi. Kayak kita tuh kan pasti ada di perjalanan kehidupan yang panjang ini. Enggak panjang sih sebenarnya, singkat. Kan kehidupan kita di dunia kan singkat. Di perjalanan kehidupan dunia yang singkat ini, kita tuh pasti punya up and down-nya, pasti punya masa struggle-nya. Dan di mana sih Kak Dah tahu kapan sih masa di titik terendah Dini gitu, yang benar-benar terendah, yang sampai Dini kayak mungkin ada yang kayak sampai aku yang bertanya, kenapa ya Allah? Pernah nggak Dini ngerasain itu, dan kapan? Coba ceritain. Dini juga pernah sih Kak, dan
mungkin kita bahas tentang kehilangan aja kali ya. Karena berat ini temanya ya, kehilangan. berat banget ini. Aduh. Dan ini bukan bermaksud untuk mengadu nasib enggak ya Kak ya. Iya, kita Tapi mencari kan pengalaman hikmah. ya, kita mencari hikmah gitu ya. Kalau Dini dulu mungkin Dini udah pernah cerita juga, tapi mungkin tidak di sini, tidak di forum ini gitu ya. Dini dulu kehilangan orang tua. Ya, umur 25 hari. Sebenarnya ceritanya tuh dua versi gitu ya Kak. Kalau riwayat hadisnya itu mungkin ada yang mutawatir gitu. Tapi memang ada dua versi dari keluarga. Tapi Dini tidak tahu yang mana yang benar. Ada yang bilang 15 hari, ada yang bilang 25 hari. Dini ambil lah yang paling jauh 25 hari kayak gitu kan. Dini lahir 25 November 2001 dan 1 bulan setelah itu, berarti Desember lah kalau kita ambil 25 hari ya. Desember 2001 di tahun yang sama, Allah ternyata ambil ibu Dini lebih awal kayak gitu. Nah di ya kalau kita bilang kan umur segitu tuh memang lagi butuh kasih sayang gitu kan banget. Jangankan kasih sayang, air susu ibu juga butuh gitu. Ya sebenarnya panjang sih Kak ceritanya, sampai Dini tuh punya ibu susuan kayak gitu kan. Dan memang ya kayak gitu ya, Allah uji Dini dengan kehilangan ibu. Kemudian sekarang sih kalau bisa diambil hikmahnya, kadang rasa-rasa kita tuh pengen kayak pulang sekolah gitu kan, mereka dijemput sama ibunya kayak gitu kan. Pengen ada di posisi itu kayak gitu kan, diantar sama ibu, ngambil raport diambilin sama orang tuanya kayak gitu kan, lah kita gitu. Nah tapi memang lambat laun dan pemikiran ini berubah ketika Dini memang mulai ngaji kayak gitu Kak. Dan yang Dini rasain itu luar biasa sih, maksudnya tuh apa ya, susah ngungkapinnya. Sebelum itu Okay. Sebelum ngaji. Nah yang Dini bilang tadi kan, Dini ada fase yang kayak mau dijemput orang tua, dikasih sayangin sama ibu, yang kayak gitu. Dini pernah bertanya-tanya nggak sama Allah? Pernah Kak, pernah. Bahkan dulu Dini ngira orang yang selama ini ngasuh Dini itu ibu Dini dulu. Ternyata nggak pernah dikasih tahu kalau itu bukan ibu. Mungkin itu karena kita masih kecil kan. Iya. Karena kita masih kecil. Ternyata setelah kita mulai bisa berpikir lebih jernih lah sedikit gitu kan, umur SD-an mungkin ya. Disitulah Dini baru tahu mau masuk sekolah gitu. Itu tuh ternyata bukan ibu Dini, itu makwu atau istilah Pariaman tuh nenek gitu ya. Nenek kalau bahasa kitanya gitu. Nenek, ternyata nenek itu berarti ibu dari ayah Dini. Nah beliau lah yang ngasuh Dini dari Dini kecil. Nah Dini juga sama kayak Kak, nomaden juga. Nah SD Dini di Pariaman, SMP SD 6 tahun di Pariaman, habis itu SMP 1 semester di Pariaman, kemudian Dini pindah ke Aceh. Jadi Dini 8 tahun kurang itu di Aceh, tepatnya tuh di Rimo, Aceh Singkil. Nah jauh Dini dulu Kak merantau, karena memang beban ekonomi keluarga ya, kebetulan Allah uji juga dengan ekonomi gitu ya. Ayah Allah uji dengan ekonomi, ayah tidak mampu untuk menyekolahkan kayak gitu kan. Nah alhasil Dini dipindah ke Aceh ikut dengan adik bungsunya ayah yang perempuan, diangkatlah di situ sebagai anaknya gitu Kak. Nah terus sekolah di situ, tamat SMP, tamat SMA, pengen kuliah. Dan sama kayak Kakak, dulu tuh nggak pernah bisa berpikir tentang bisa nggak ya aku kuliah. Karena memang kalau ngelihat dari segi kemampuan ayah gitu kan, dulu saja beliau tuh terseok-seok untuk bisa menyekolahkan kayak gitu ya. Tapi ternyata qadarullah, Allah hadirkan, Allah kasih jalan rezeki itu dari pintu-pintu yang lain kayak gitu. Nah di situ dibiayai kayak gitu kan dari mama Dini kayak gitu ya, alhamdulillah kayak gitu. Kemudian juga kebetulan dapat beasiswa juga kayak gitu, full dari Basnas Kota Pariaman waktu itu. Nah full beasiswa, kemudian Dini diterima di kampus. Alhasil waktu itu kan sempat lockdown juga kan Kak, karena COVID 2019 waktu itu. 2020 Dini masuk kampus, 2023 kami mulai kuliah daring. Nah jadi dari Aceh itu pindah total ke Pariaman lagi gitu. Dan menetap di Bukit Tinggi di sini gitu. Nah jadi pemahaman tentang
takdir Allah itu memang dibentuknya itu di Aceh. Di Aceh. Dan itu Di usia SMA Kak. SMA usia berapa ya? Di SMA kayak gitu. Nah, itu titik baliknya dulu ketika Dini di SMP sih lebih tepatnya gitu. SMP orang-orang mau UN. SMP. Orang-orang mau UN waktu itu. Ujian nasional. Allah uji dengan kegundahan hati gitu ya. Karena dulu circle pertemanan itu kan berpengaruh ya Kak sama kita gitu. Nah, di situ Allah uji dengan pertemanan yang nggak baik lah istilahnya. Kemudian mulai belajar kayak gitu kan. SMP kelas 3 mulai belajar kayak gitu. UN tamat SMP pindah ke SMA. Di SMA itu Dini mulai ikut rohis. Nah, titik awalnya itu di rohis ini gitu. Masya Allah ya. Dini bertemu dengan salah satu guru Dini namanya Pak Franky. Semoga dalam keadaan sehat selalu Bapak. Dini rindu. Dan juga teman-teman yang lain. Nah, di situ mulainya kenal dengan Pak Franky, teman-teman di rohis, ustazah gitu. Nah, dari situ ternyata memang kehilangan ini membawa Dini sejauh ini gitu. Membawa memang ya ternyata bukan tidak seburuk itu ya, tapi segala sesuatu yang hilang dari kita itu pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada sesuatu yang Allah gantikan yang lebih baik gitu. Dari Pariaman hijrah ke Aceh gitu kan. Jauh ya. Tapi ternyata Allah itu pengen seret Dini ke ini loh pemahaman yang seharus kamu dapatkan, yang mungkin kalau kamu bertahan di Pariaman kamu gak dapatkan pemahaman ini gitu. Betul banget. Nah, itu makanya kan penting pemahaman untuk benar, pemahaman yang benar terhadap takdir Allah itu penting. Dan itu tuh nggak akan mencarinya didapat jauh ke Aceh. Dan nggak didapat kalau kita nggak belajar kayak gitu. Maka prinsip Dini termasuk orang yang memang apa ya, ini bukan membanggakan diri nggak juga ya, tapi memang suka kayak gitu. Dari segi akademik tuh memang suka belajar kayak gitu. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah, masih speechless nih guys ya. Berarti kita tuh kayak Allah tuh ngasih takdir sama kita tuh pasti ada hikmahnya semuanya ya. Nggak mungkin kayak omongan kita yang kayak Allah tuh tega banget ini. Kita tuh nggak buka mata di situ gitu. Mungkin Allah ambil ini karena ada sesuatu, apapun itu Allah yang tahu gitu. Dan di setiap perjalanan kita ada hikmahnya yang kalau kita membuka mata, insya Allah pasti kita ngelihat kebaikan-kebaikan Allah di sana gitu. Tapi kalau kita berusaha nggak ngebuka mata, kita tutup mata aja, pasti kita merasa selalu menjadi orang yang paling menderita tersakiti. Benar. Kayak kisah Rasulullah kan Kak, Nabi Muhammad kayak kita Rasulullah panutan kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tuh dipisahkan oleh Allah sejak masih dalam kandungan, dipisahkan dengan ayah beliau. Kemudian ketika beliau beranjak dewasa, ibu beliau pula yang meninggal kayak gitu kan. Terus di masa yang memang usia yang butuh sosok yang memang mendampingi, Allah ambil lagi pamannya gitu kan. Nah, di sini Dini belajar satu hal kayak gitu ya. Supaya kenapa Allah kemudian mentakdirkan Rasulullah itu bisa seperti itu? Ya supaya Rasulullah itu tidak bergantung kepada manusia kayak gitu. Bergantungnya sama Allah aja. Bergantungnya sama Allah aja kayak gitu. Karena memang kalau kita bergantung, misal Rasulullah ada ibu, Rasulullah ada ayah kayak gitu kan. Belum lagi ujian-ujian nanti yang beliau hadapi dengan orang tuanya gitu kan. Makanya Rasulullah itu dihadirkan kayak gitu kan, dipisahkan dalam arti kata memang diambil kedua orang tuanya, diambil pula pamannya, padahal di situ pada saat itu Rasulullah tuh lagi butuh-butuhnya pelindung kayak gitu ya. Nah, di sini Allah tuh pengen ngajarin kepada kita khususnya ya, untuk nggak usah lah bergantung sama manusia, bergantungnya ke aku aja kata Allah, sama Allah aja kayak gitu. Karena memang kalau jangankan ke orang lain kan, ke diri kita sendiri aja kita nggak bisa bergantung. Iya, kita nggak bisa bergantung ke diri kita sendiri. Tetap aja kita tuh butuh suatu hal yang lebih besar dari diri kita kayak gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi aku juga dari kisah yang diceritain tadi, aku juga belajar kayak Rasulullah aja orang yang paling Allah sayang, kekasih Allah, terus tuh orang paling mulia di muka bumi ini aja Allah uji dengan kehilangan. Ya betul. Gitu. Apalagi kita gitu, emang siapa kita gitu nggak mau diuji, nggak mau Allah ambil orang yang kita sayang. Rasulullah aja Allah uji gitu. Jadi
belajar dari situ. Karena kita juga tahu kan setiap yang bernyawa pasti akan pergi, pasti akan meninggal, pulang. Intinya kan pulang tuh. Setiap yang bernyawa tuh pasti Allah akan panggil gitu. Dan tugas kita di sini yang masih hidup tuh mendoakan orang-orang yang kita sayang gitu. Tuh, aku kayak mungkin aku belajar di sini tuh Allah kasih juga proses belajarnya biar bisa mendoain ayah terus gitu. Kalau misalnya nggak ada proses belajar kan siapa yang mau mendoain ayahku? Gak mungkin orang lain tiba-tiba ujuk-ujuk datang doain ayah aku gitu. Jadi kayak terima kasih ya Allah, semoga Allah jaga ayah aku. Sarangnya ayah. Masya Allah, tabarakallah. Sarangnya ibu Dini. Amin, Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman, kita di sini kan sifatnya sharing ya Kak ya. Nah semoga memang ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya dari perjalanan. Ya mungkin nggak seberapa ujiannya gitu, tapi kan setidaknya dari ujian ini Allah ngajarin kita banyak hal, terutama juga kita untuk bertumbuh kayak gitu ya. Dan Allah juga udah bilang sih dalam Al-Quran bahwasanya kamu itu mengira kamu beriman itu udah cukup gitu, sementara kamu nggak diuji gitu. Maka fitrahnya kita sebagai manusia itu, ujian itu adalah fitrahnya bagi kita. Untuk apa? Untuk menaikkan level keimanan kita di hadapan Allah gitu. Dan memang proses pendewasaan diri itu nggak cukup sekali dua kali belajar. Kita butuh waktu yang memang panjang. Para ulama itu mengatakan bahwasanya belajar itu sampai sepanjang hayat kayak gitu. Bahkan ilmu tentang bagaimana dari alam buayan sampai kita tuh alam kubur kayak gitu ya, itu tuh memang harus kita ketahui gitu. Sesederhana kita marah lah kan Kak. Orang yang marah ketika dia punya ilmu dengan orang yang marah di saat dia dan dia tidak punya ilmu gitu, itu akan beda cara penyikapannya gitu kan. Nah itu pentingnya kita untuk terus belajar, terutama dalam hal menyikapi setiap takdir yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia gitu. Nah mungkin teman-teman itu dulu cerita kami. Mungkin bisa dikatakan adu nasib, tapi adu nasib yang positif dan mencari hikmah di balik itu semua. Insya Allah. Semoga ada yang bisa diambil ya. Dari kisah perjalanan kita yang belum seberapa, mungkin di luar sana banyak orang yang Allah uji kayak gitu ya. Apalagi saudara-saudara kita dari Palestina, saudara-saudara kita yang kemarin baru ditimpa bencana musibah di Sumatera gitu. Mungkin gitu ya teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di sharing session berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.